Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, pada kali ini diwakili oleh Bu Dewi Sofia Andreta MPD. Yang saya hormati Wakil Kurikulum Bu Elfrida SPD, Bapak Ibu Kaprogram, Ibu Hikmah sebagai narasumber, dan yang saya hormati Ibu Bapak Wali kelas serta siswa-siswi yang Ibu sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang perpustakaan ini dalam serangkaian acara sosialisasi pengembangan literasi melalui proyek baca sebagai budaya positif sekolah. Salam tidak kita hadirkan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja kegiatannya dilanjutkan, yaitu pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah yang pada hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Dewi Sofia dan kita. Kepada itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh salah seorang calon guru penggerak di sekolah kita. Untuk itu saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Elfrida, Wakil Kurikulum, yang terhormat kepada Bu Hikmawati, calon guru penggerak, dan Bapak Ibu Kaprogram atau yang mewakili perwakilan dari masing-masing program, serta pembina literasi dan para duta literasi di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Hari ini mewakili kepala sekolah karena mungkin ini berhubungan dengan kegiatan guru penggerak, maka beliau meminta saya untuk mewakili beliau yang tidak bisa hadir pada hari ini. Baiklah, dan ini saya nyatakan dibukanya kegiatan materi budaya positif dari Bu Hikmawati. Semoga kegiatan ini berdampak positif bagi kita semua. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dewi. Semoga informasi dari beliau dapat kita kerjakan demi kelancaran kegiatan kita selanjutnya. Acara berikutnya yaitu pembukaan kata sambutan dari Wakil Kurikulum dalam hal ini diperkenankan kepada Ibu Elfrida
Kepada Ibu Era kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Program Karya, yang saya hormati yaitu Kepala Pustaka, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas yang mewakili, yang saya hormati yaitu Ibu Hikmawati calon guru penggerak, dan yang saya banggakan dan saya sayangi anak-anak kami semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi program-program yang sudah dilaksanakan oleh calon guru penggerak yang kita awali kemarin dengan mensosialisasikan visi misi sekolah. Kalau Ibu tanya sekarang ada berapa sih misi sekolah kita? Ingat tidak anak-anak kami yang di sini? Ada 8, bagus, ada 8 ingat. Ya, jadi anak-anak kami yang hadir di sini, kamu itu adalah contoh pioner. Apa-apa yang disampaikan di sini nanti kamu yang meneruskannya. Kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu pemaparan sosialisasi yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Hikmawati Esti. Kepada Ibu Hikmah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kebanyakan karya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi budaya positif di sekolah melalui kode belajar. Kemudian setelah beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang selalu bersama kemudian bersamaan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kegiatan kita hari ini sebetulnya menindaklanjuti dari aksi nyata saya sebagai guru penggerak di awal sebelumnya. Namun hal ini berhubungan dengan budaya positif. Tadi sudah disampaikan oleh Bu P dan Bu R bahwa budaya positif itu harus terus dikembangkan di sekolah supaya sekolah ini menjadi lebih baik. Kemudian sebelum aksi nyata dimulai, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dulu supaya nanti Bapak Ibu, anak-anak sekalian memahami maksud dari aksi nyata itu hubungannya ke budaya positif apa. Oke, baik, kita lanjut sosialisasi budaya positif. Nah, berikutnya. Nah, dalam budaya positif ini ada 6. Pertama itu ada namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini ada hubungan dengan diri kamu nanti sebagai siswa. Ini pun tidak bisa hanya sekedar ngomong kemudian dilaksanakan, tidak. Ini perlu waktu, pendekatannya perlu sosialisasi lagi, karena apa itu hukuman dan penghargaan, apa itu restitusi. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita bahas lebih lanjut, tapi Ibu sampaikan saja semua budaya positif ini tujuannya adalah untuk kebaikan peserta didik yang ada di sebuah sekolah. Kemudian yang ketiga ada namanya keyakinan kelas. Kemarin kita sudah buat ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas sama. Nah, yang kemudian ada yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 restitusi, 5 posisi kontrol, itu ada hubungannya dengan guru. 5 posisi kontrol, tapi dampaknya ke kamu sebagai siswa. Karena ada segitiga restitusi, itu bagaimana pemecahan masalah dimulai dari siswa. Jadi persoalan dibuat siswa, solusinya dari siswa. Itu restitusi namanya. Oke, berikutnya. Nah, ini kita masuk yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang akan diterangkan nanti ini untuk Bapak Ibu program. Ini saja yang akan saya perdalam karena ini hubungannya dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan. Nah, ini ada sedikit tentang disiplin positif atau budaya positif tadi Bapak Ibu. Di situ ada teori kontrol namanya, disampaikan oleh William Glasser. Teori kontrol itu artinya begini, kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa mengendalikan atau kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain.
yang bisa mengendalikan diri kita sendiri, tidak orang lain. Apapun yang kita buat, mau baik, mau buruk, itu semuanya kembali ke diri kita. Kita mau ikut yang baik, berarti dari diri kita. Ikut yang buruk juga dari diri kita. Artinya apa? Anda sekalian atau Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mau dikontrol oleh orang lain. Kenapa disebut teori kontrol itu artinya tidak bisa dikontrol orang lain? Hubungan nanti akan ke makna positif. Kita belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Kemudian tujuannya apa? Tujuan kita mulia, yaitu sesuatu atau menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Contoh, Ananda hari ini tidak ingin melanggar aturan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dapat nilai bagus, tapi karena Ananda sadar bahwa aturan yang ada untuk diri sendiri. Jadi itu yang ditimbulkan dalam diri. Jangan karena ini kalau tak pakai sepatu hitam, nanti sepatu putih ditangkap sama guru, akhirnya terpaksa memakai sepatu hitam. Nah, nanti kamu dikontrol oleh guru. Sekarang yang harus itu kamu kontrol diri sendiri. Saya hari ini pakai sepatu hitam, baju sesuai aturan, karena saya tahu disiplin itu fungsinya untuk saya, maknanya untuk saya. Saya tidak ikut-ikut teman-teman yang tidak bagus karena saya tahu dampaknya tidak baik buat saya. Nah, itu namanya kontrol dalam diri. Nah, itu budaya positif. Artinya apa? Kamu punya motivasi dalam diri sendiri. Untuk berbuat baik timbul dari dalam diri, untuk berbuat buruk timbul dalam diri. Jangan mau orang lain mengontrol kita. Kadang kan ada gini, kenapa melakukan ini? Si itu adik saya bu. Padahal tahu yang adik itu salah kan? Nah, itu kesalahan kita. Nah, ini yang harus dirubah. Tuh, semua perilaku itu ada tujuannya. Itu yang disebut dengan teori motivasi. Kita tidak mau melanggar peraturan karena takut dihukum. Kita tidak mau melanggar aturan karena mau dapat imbalan. Boleh, berarti itu motivasinya dari luar. Itu motivasi ekstrinsik. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu, saya mau seperti ini karena saya tahu ini keuntungannya buat saya, maknanya buat saya. Nah, itu dia motivasi intrinsik, karena kita menghargai diri kita. Kalau kita ingin dihargai, berarti berjalan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ada teman pemantau manajer, ini mana disiplin yang tadi. Disiplin itu artinya belajar bahwa di budaya kita selama ini disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh, kita anggap siswa disiplin, seandainya besok pakai sepatu hitam, siswa lakukan. Tapi terkadang siswa mungkin terpaksa, tapi kita anggap dia melakukan itu disiplin. Nah, itu sebetulnya maknanya berbeda. Disiplin itu adalah munculnya dalam diri kesadaran untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang lebih baik. Itu yang disiplin. Oke, sebenarnya. Nah, jadi yang akan kita capai di aksi nyata adalah ini, nilai-nilai kebajikan universal. Peserta didik diharapkan mendapatkan semua nilai ini. Nah, inilah yang sudah dilakukan oleh guru P5 kita, profil pelajar Pancasila. Kamu diharapkan menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini yang diharapkan. Budaya positif itu tujuan akhirnya ini. Ini dia. Kamu mampu mengaplikasikan kebajikan universal, nilai-nilai baik dalam diri kamu. Melalui apa? Melalui budaya positif. Berikutnya. Nah, terkait dengan budaya positif yang dibacakan tadi, ada sesuai dengan tujuan nasional. Pasti ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, terbentuknya karakter siswa yang literat, siswa yang hobi membaca, siswa yang hobi mencari informasi, siswa yang melek dengan informasi, melek dengan teknologi. Kemudian tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan masyarakat kamu tinggal. Bukan hanya sebenarnya tersebut, muncul jiwa tersebut. Kemudian terbentuknya budi pekerti yang baik melalui budaya baca tulis, sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Begitu mulianya, begitu sempurnanya visi sekolah yang diciptakan untuk kamu semua. Visi itu bukan untuk guru, untuk Ananda semua. Kamu tamat dari sini bisa berkarakter, berkompeten, berdaya saing, berkompetensi.
Di mana dimulai? Dari sekolah. Dengan cara apa? Budaya positif yang ada. Nah, Ibu mengangkat judul tadi itu tentang literasinya. Nah, yang akan kita dapatkan lakukan tolak ukur pertama adanya pojok baca, koleksi buku. Kemudian adanya barcode di setiap kelas tentang informasi seperti ini sudah ada. Di sini dinding sudah ada yang tentang pahlawan, ada yang Asmaul Husna, ada mungkin yang orang-orang sukses di dunia, itu sudah ada barcode-nya. Itu jangan kamu biarkan, pakai barcode tersebut, scan di handphonenya, baca, ada waktu senggang, buka. Kalau nggak kayak gitu, kalau pajangan, percuma nak. Tujuan itu kan untuk digunakan. Jadi kalau kamu pergi ke program lain, ketemu barcode, coba kamu baca apakah scan, apa sih isinya, baca. Berarti sambil jalan dapat ilmu. Atau di kelas kamu udah ada barcode, tahu nggak barcode yang dibuat apa isinya, baca. Orang banyak membaca, banyak ilmu. Orang banyak ilmu bisa keliling dunia. Orang kaya bisa keliling dunia. Orang punya ilmu. Nah, berikutnya. Nah, dukungan yang dibutuhkan ini udah melalui bentuk wajib kemarin, dukungan kepala sekolah, kepsek, guru, kemudian orang tua, stakeholder dan pimpinan serta siswa semua. Apa yang kita laksanakan tidak akan pernah berhasil tanpa adanya kerjasama. Sama seperti ibu saat ini berdiri di sini, aksinya tak akan berhasil. Ada kerjasama dari kepala program, ada kerjasama dari wali kelas, ada kerjasama dari para peserta didik. Lini masa tindakan yang dilakukan untuk bisa menciptakan aksi nyata tadi yang ibu harapkan ini. Pertama sudah koordinasi, kedua sudah sosialisasi, ketiga mengarahkan siswa untuk memotivasi peserta didik untuk mau membaca buku selain buku pelajaran. Makanya koleksi bukunya ditambah. Ada jam istirahat, guru nggak masuk kelas, baca buku, ya. Kemudian mengarahkan siswa untuk memilih buku yang akan dibaca yang isinya menambah wawasan. Ibu meminta tagihan literasi kepada siswa dalam bentuk video atau PPT tentang review buku yang sudah dibaca, kemudian mempostingnya ke media sosial. Jadi begini, kamu udah 1 bulan nih, setiap kamu buat video, kamu cerita, ulangi buku yang sudah saya baca apa, kamu ceritakan manfaat yang kamu ambil apa dari buku tersebut, posting ke media sosial. Nanti untuk wali kelas yang videonya sudah ada, kalau dikumpulkan kasih ke saya, nanti akan saya nilai. Nah, video ini nanti kamu buat sendiri, sharekan ke link YouTube. Kalau nggak punya YouTube, buat link YouTube-nya zaman sekarang. Kalau nggak punya YouTube, siswanya lucu rasanya. Kita sudah revolusi industri 4.0, sudah mau masuk 5.0. Kalau masih menggunakan handphone hanya untuk game, tidak untuk berkreasi, pasti kamu rugi. Jadi kenapa aku undang hari ini, saya undang Bapak Ibu Kaprogram wali kelas untuk bekerja sama dalam hal ini. Ada lagi kegiatan lain nanti tentang mading, itu akan disampaikan oleh literasi, masih berhubungan nanti ke saya sebagai dalam penggerak. Jadi sangat memotivasi kita semua dengan materi yang dipaparkan, apalagi mungkin ini adalah tantangan besar bagi duta literasi, tetap mendukung program ibu dan tetap berpartisipasi semua. Kemudian para duta berada di mana buat kita, siap ya, siap ya, ini demi kita semua. Kemudian menanggapi dengan pojok baca yang sudah kita laksanakan kemarin, untuk melanjutkan aksi nyata dari Ibu Irma, mungkin duta literasi ingin berkolaborasi dengan Ibu Irma ya. Nah, pada kesempatan ini silakan kepada Oka untuk mempresentasikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dan diberi kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa berkumpul di perpustakaan yang kita cintai bersama ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali kelas dan Kaprogram serta teman-teman yang berpartisipasi ikut dalam sosialisasi pada hari ini.
Juga untuk mempersingkat waktu, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama penjelasan dari salah satu calon guru penggerak SMK Negeri 1 Tebing Tinggi Angkatan 6, yaitu Ibu Hikmawati, bahwa SMK Negeri 1 Tebing Tinggi bersama guru penggerak akan berkolaborasi dengan perpustakaan kita, yaitu untuk menggerakkan budaya literasi di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi dengan aksi nyata, yaitu pengembangan literasi melalui pojok baca sebagai budaya positif sekolah. Kesimpulan dari hubungan literasi dengan budaya positif sekolah. Jadi, budaya positif sangat penting diterapkan di sekolah agar terbentuk karakter siswa yang baik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Mengembangkan literasi salah satu upaya dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Gerakan literasi sekolah merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sikap atau budi pekerti siswa melalui budaya baca tulis sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Jadi, untuk budaya positif yang akan dikembangkan sekolah ini berisi kesepakatan kita bersama. Dengan cara ini diharapkan siswa tetap mendisiplinkan diri untuk selalu melaksanakan kegiatan literasi membaca dan menulis. Di sini bisa kita lihat bersama-sama, yaitu program kerja yang dilaksanakan. Yang pertama adalah pojok baca dan yang kedua adalah banding jurusan. Jadi kegiatan ini sudah kita laksanakan pada sebelumnya, yaitu pada bulan bahasa dalam bentuk perlombaan. Nah, kita sedikit saya jelaskan kembali. Pojok baca atau sering kita dengar dengan pojok literasi merupakan gerakan sekolah untuk meningkatkan minat baca siswa. Baik, yang selanjutnya adalah MADI atau majalah dinding. MADI merupakan singkatan dari majalah dinding, yaitu salah satu media komunikasi yang ditempel di dinding. Fungsi dan tujuannya adalah sebagai sarana informasi, sebagai media hiburan, meningkatkan kreativitas penulis dan pembaca, menambah wawasan bagi pembacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa pertanyaan dan juga saran untuk tentang literasi di sekolah. Yang pertama yaitu mungkin pertanyaan dimulai atau pertanyaan dimulai. Yang pertama, kita sebenarnya masyarakat Indonesia ini gemar membaca itu, minat baca itu tinggi. Cuma ada kendalanya satu, kendalanya itu daya baca kita kurang. Jadi kalau kita kenapa kita minat baca kita tinggi, misalnya setiap hari kita bisa baca Facebook, bisa baca berita di status gitu. Tapi kalau kita sudah diberikan dengan tulisan yang panjang, maka tak sanggup kita menyelesaikan. Nah, gitu. Jadi untuk anak-anak bapak, coba dibuat satu agenda gitu. Dalam 1 bulan itu kira-kira 1 buku saja pakainya. Nggak perlu banyak-banyak, 1 buku tapi selesai. Jadi jangan membaca buku itu, misalnya baca sampulnya sudah gitu ya. Jadi target ya, dalam kegiatan kamu gitu ya. 1 bulan, misalnya 1 bulan nih. Kalau bisa 1 minggu atau 1 hari lebih bagus ya. 1 bulan saja. Kira-kira ada nggak buku bisa kamu selesaikan membacanya? Bukan hanya sampul ya. Baca bab 1 sudah tinggalkan bukunya, bukan seperti itu. Selesaikan buku. Yang kedua, coba ini untuk tentang literasi, bapak melihat ya, ada kan yang ditempel-tempel di pohon kayu, gitu ya. Ada apa namanya itu barcode. Kan? Di situ ada tertulis nama pohon. Setelah itu barcode. Memang sangat baik kalau bapak lihat ya. Tapi tolong diberikan suatu iklan yang membuat seseorang itu pengen membaca. Misal kalau kita membuka di web Facebook apa YouTube, maka pertama kali muncul itu ada potongan video yang memancing kita untuk menontonnya lebih lama. Misalnya di situ kita ada pohon apa.
Now that we're older, high school in Jakarta, sort of modern Sparta. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aja Indriani dari kelas 11 program kalian BDP. Saya dari Duta Literasi SMK Negeri 1 Tebing Tinggi tahun 2022. Jadi saya mau sharing mengenai buku yang sudah saya baca sekitar 1 bulan terakhir ini. Buku yang pertama yaitu buku yang berjudul Kisah Ramayana. Yang ini ya. Jadi buku Kisah Ramayana ini adalah buku bacaan yang berbasis tentang budaya, filsafat, serta sejarah budaya nasional. Jadi kisah Ramayana adalah warisan kuno tentang wayang, yaitu kisah lama yang diceritakan secara turun-temurun yang sudah mengakar pada benak masyarakat Nusantara. Kisah Ramayana banyak berisi tentang pembelajaran moral, perilaku baik, serta cara kita memaknai kehidupan. Jadi manfaatnya kita membaca buku tersebut, kita bisa mencontoh perilaku-perilaku baik dari tokoh-tokoh yang ada dalam kisah Ramayana tersebut. Kemudian kita bisa meresapi ajaran moral. Yang terakhir yaitu kita bisa mempelajari tentang budaya tradisional yang sudah hilang di telan zaman. Oke, lanjut buku yang kedua yaitu buku yang berjudul Cerdas Sebelum Lulus. Buku yang ini ya. Jadi buku ini mengajak pelajar untuk menggunakan ketajaman berpikirnya dalam menghadapi masalah sosial di dalam maupun di luar sekolah. Buku ini membahas tentang sampah, pertemanan, lalu lintas, bahkan tentang kuliner. Menurut saya, semua pelajar harusnya sudah bisa membaca buku ini, karena buku ini tuh mengajak para pelajar untuk cerdas sebelum lulus. Jadi manfaat kita membaca buku ini yaitu kita bisa termotivasi untuk mencapai kecerdasan sosial yang kurang tersentuh dalam pendidikan formal. Oke, yang terakhir yaitu buku yang berjudul Instant Marketing ini. Jadi buku Instant Marketing ini berisikan tentang pengalaman nyata perusahaan di Indonesia, kemudian berisikan tentang referensi pemasaran ke dunia dan lain-lain. Jadi manfaatnya membaca buku ini bisa sebagai referensi setiap orang untuk mendalami ilmu marketing atau ilmu pemasaran di tengah kesibukannya masing-masing.
Baiklah, itu saja buku yang sudah saya baca selama kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.